Insyaallah dalam buka kula panjenengan kawula mriki bijak sareng-sareng kawula sedaya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Imam Ibnu Jauzi. Kagungan kitab naminipun Furu'ul Afnan. Kurang lebih ada 2000 halaman. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa satu Al-Quran itu ada 10.025.030 titik. Nah, menawi pendapat Al Habib Smith 10 titik, 10 juta 25.010 titik. Ada jelas. Dan titik terakhir itu ada pada minal jinnati wan nas. Dan itu jelaskan sama beliau bahwasanya memang manusia itu biasanya menjadi tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau Bapak Ibu, Kanjeng Sinuwun Sultan Agung, Anak Pratagalawu, Manggan Silpat itu baru. Kalau membangun masjid, kalau membangun rumah, maka tempat itunya kalau bisa dikasih ukiran seperti buah nanas. Kenapa nanas? Kersane panjenengan selalu ikutan. Sehebat apapun panjenengan, jenengan akan selalu digoda minal jinnati wan nas. Itu. Dulu kalau ada orang bangun masjid, kok sini nggak ada ukiran nanas yang ditolak sama raja. Semua bangunan masjid agung pasti ada bentuk nanasnya. Jadi urusan apa? Pulau panjenengan kaitan sehebat apapun pulau panjenengan akan selalu sekali lagi digoda minal jinnati wan nas. Iblis yang paling berbahaya di dalam kitab Tafsir Tabari Mu'tasim. Mungkin di malam hari ini kami akan menyampaikan dua saja. Yang pertama adalah iblis akbar. Iblis akbar itu Bapak Ibu, iblis yang menggoda manusia dalam tinjauan lawan jenis. Jadi kalau salah satu penyakit atau salah satu yang harus diwaspadai orang yang hafal Quran itu adalah lawan jenis. Di Mesir ada seorang ulama ahli Quran namanya Imam Ibnu Jalal. Karena Ibnu Jalal beliau pernah berdiri di panggung ilmunya. Ditanya sama teman-temannya, Iswa ya Syekh, kenapa Anda itu berdiri di depan pintu rumah panjenengan ya Syekh? Syekh Ibnu Jalal mengatakan, aku sedang melihat itu ada laki-laki kok wajahnya cantik sekali. Syekh, maaf Syekh, apakah tidak tahu kalau Imam Nawawi telah berfatwa memandang wajah laki-laki walaupun dia laki-laki atau wajahnya cantik itu hukumnya adalah haram. Syekh tadi mengatakan harus difakultas. Anak itu cuma dosa kecil. Maka Syekh Ibnu Jalal mengatakan, wa ma hasaltul azab illa ba'da 40 sana. Aku tidak mendapatkan azab dari Allah kecuali setelah 40 tahun seluruh hafalan Quranku diangkat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Menyepelekan memandang lawan jenis, memandang sesama jenis, tapi wajahnya cantik dan itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memandang lawan jenis, maka harus hati-hati. Kemudian iblis akbar ini menggoda juga orang-orang kalau dia itu sudah suka sama lawan jenis tidak segera dinikahi, itu undang-undang. Jadi iblis akbar itu Bapak Ibu tugasnya menggoda agar orang tua yang punya anak perempuan kalau sudah dilamar itu ditunda-tunda nikah, sehingga apa? Terjadi hubungan lawan jenis dan itulah perbuatan yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Fakhruddin Ar-Razi nulis sebagai tafsir dari Manjala Sama'in Nisa Zadahullah Jahla wa Syarab. Para ulama mendapat jelasan itu di sholat. Siapa laki-laki perempuan berhubungan, ada laki-laki perempuan berhubungan pada bulan apanya, maka akan menambah bodoh dan menambah syahwatnya sehingga dia diberi sulit untuk membaca Al-Quran dan membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita harus hati-hati jangan sampai kebuka
bojone tonggo kita maju. Nanti Bapak Ibu, hati-hati dengan investigasi. Kata Pak Bali, hati-hati dengan investigasi. Investigasi ini menggoda orang yang sudah hafal Quran dan sudah menikah, selalu ingin memandang perempuan yang bukan paham dan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga mengenai yang hafal Quran digoda untuk memandang laki-laki yang bukan paham dan Bismillahirrahmanirrahim. Maka hati-hati dengan berinvestasi. Makanya Simon Dago, kalau bangun rumah biar kalian selalu ingat sebagai kalian di depan pintunya ini diperwarnai ukiran berdoa Bismillah Jinnah wa Nas. Yang kedua, di dalam kitab yang tertulis di keraton itu ditulis begini. Kalau pastor kita ini Bapak Ibu, sampai hari ini di data yang ada di khilafah Turki dan Islamnya belum ada orang yang kalimatnya mengalahkan Sultan Agung sampai hari ini. Karena beliau tidak hanya ahli Quran, beliau juga hafal 3 kitab, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Muhtas. Makanya kalau Bapak Ibu ke Keraton Solo, itu di pintunya itu ada tulisan ukiran Jawa, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah. Itu dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Beliau rajanya hafal 3 kitab yang kita baca pada sulit, yaitu Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan Tuhfatul Muhtas. Tuhfah ini semua situ. Kanjeng Simon Dago, orang kalau ingin mudah menjadi ahli Quran, maka jadilah orang yang senang sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya semakin semangat berjamaah, maka biasanya orang tersebut hatinya mudah untuk membaca dan mencintai Al-Quran. Karena beliau Dago, syarat mendirikan masjid di tanah Jawa salah satunya selain atas adalah depan masjidnya harus ada wet sawo, wet sawo. Dengan cek perjalanan Solo ada wet sawo itu. Perjalanan Karanganyar juga harus ada wet sawo. Kenapa kalau harus ada wet sawo? Karena beliau biar setiap orang sawonya lihat sawo, maka dia ingat sawo suku aku mengira sudah suku minta kamis. Kami lalu sawo ini sawo itu. Sawo itu sawo suku. Jadi jangan bingung. Terus jadi kalau pengen baginya selalu mudah menghafalkan Al-Quran, membaca Quran, maka sholatnya jangan ditinggalkan berjamaah. Al-Tiru ya Al-Quran, apalagi sholat witir. Hafal Quran, sholat witir itu sudah setengah wajib. Yang ketiga, kalau ingin Quran itu mudah untuk kita baca dan kita hafalkan, maka Kanjeng Sinuwun Sultan Agung kali Kanjeng Sinuwun Amat Raja Widago le nak bangun masjid yo le tatale ojo dibugel. Antara kayu itu ada kayak paku yang terbuat dari kayu panen. Bentuknya kado salad itu nih. Kado salad bentuk biasa. Kenapa nggak boleh dipotong? Kersane ini kan tembok ya. Kenapa? Karena ketika kita lihat bentuk yang bentuk kado salad kita akan teringat, oh orang itu kalau sudah hafal Quran, sudah ahli semangat, maka harus salahkan. Man salahkan dari kegiatan istighfar sahabat jangan ngomong nak sakit jenengan ampun antos boten derek tore. Dulu pernah ada Bahtul Masail. Bahtul Masail bagaimana hukumnya di orang berbaikat toriko. Ketok, apa sebenarnya mawkuf, karena saat itu Bahtul Masail kiainya nggak ada yang berani memberikan hukum. Terus tim perumus sempat mengirim Kertosono. Kertosono itu ada kiai namanya Kiai Mustafa Munawir, muridnya Mbah Munawir Pelawet Rakyat, tapi di dalamnya di Kertosono. Pondoknya Mbah Mustafa, kiainya Anjur Braan. Nah, Kiai Mustafa Munawir mengerti bagaimana hukumnya masuk atau bersuluk toriko. Kiai mengatakan hukumnya wajib. Dalilnya mana Kiai? Tolak ilmi fardhun ala kulli muslim.
Sekarang TPA itu anak-anak kok. Sedangkan bapak-bapak ibu-ibu belum ada TPA. Ini bahaya. Contoh ya. Contoh sederhana bahwa tenggene tafsir Ibnu Katsir diperhatikan. Kalau bapak-bapak boten derek kaos, namung nyimak tapi tidak ada ngaji yang dengan ikuti jenengan bacaannya keliru fatal. Contoh ihdinas siratal, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ini itu agak tasbih. Nah jenengan boten kaos ngene bahasa Samir, Iblis, Nabi ulang boten ngerti jenengan bacanya banyak pasti. Paling-paling ya kana dua ya kana ini fatal. Tenggene tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan dengan ya al-qalbin. Kalau pakai tasbih artinya hanya kepada Engkau kami menyembah oleh Allah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi ya kami itu tasbih maknahu dawu syams. Nah jenengan boten ngaji kali kiai baca Fatihahnya keliru ya kana dua ya kana artinya apa? Hanya kepada Engkau wahai sinar matahari kami menyembah, hanya kepada Engkau wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Alhamdulillah ini maka kita harus kesannya bergerak harus ngaji seperti ini apa kecil. Contoh yang kedua, kalau kita menggunakan kaidah teori sama ihdinas siratal mustaqim kesok. Tapi tak panjenengan mengaji menjadi macam Tegal Sari. Mungkin panjenengan bacanya ihdinas siratal yasin. Kalau pakai sok jalan yang benar, jalan yang lurus, nah akhir sin kalau bagi yang wisata, maka artinya adalah ya Allah berikanlah kami kepitingmu yang lurus. Alhamdulillah ini. Maka monggo bapak-bapak jenengan wajib ngaji kersane boten keliru. Alhamdulillah menjamaah tiba menjamaah kata Solo. Memang data dari itu data pendiri New York of University Solo ini termasuk kota yang paling banyak majelis taklimnya. Di jenengan ada jenengan apa jenengan buka majelis taklim mesti laris Solo. Benar salah ya. Nah Solo ini soal orang bisa ke rapatnya alim lah Solo buka majelis taklim tetap lah. Kalau lagi jadi data begini New York of University Amerika Serikat. Berikutnya, Pak, bagaimana caranya biar anak kita itu jadi ahli Quran? Mbah Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria gadah tafsir 3 jilid naminipun Jami'ul Bayan min Khulasatis Shahihul Quran. Tafsir ini Bapak Ibu terkenal dan menjadi kajian khusus mengenai Al-Azhar of University Kairo. Kurikulum tafsirnya adalah salah satu tafsirnya Mbah Muhammad ini. Teman Solo itu yang berpatek orang. Dan Mbah Muhammad mendikung pada kalimat itu lamin roh ibroh rabbi ini nadar tulakan. Pada kalimat itu belum mengatakan wa yambaghi liman arada ayyakuna waladan mu'alliman. Nak pengin anak putra panjenengan gampang alimin, gampang dari ahli Quran, tulis gampang. Maka punyailah cita-cita anakku kudu dadi takmir masjid. Jadi kata Bapak, orang kalau punya cita-cita anaknya sukses, maka tirulah Nabi Ibrahim yang satu bernada anakku tak dadi takmir masjid. Dengan begitu, insya Allah putra putri panjenengan mudah untuk menjadi ulama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang tua itu harus selalu mengucapkan kalimat yang baik-baik, kalimat yang positif pada putra putrinya. Contoh ya Bapak Ibu ya, kemarin 2023 kurang lebih Syekh Abdul Rahman Sudes, Imam Besar Masjidil Haram, itu pernah ditanya, ya Syekh, di mana sota hadir manjilan, kok jenengan bisa jadi adil banget, ahli tafsir Quran, Imam Besar Masjidil Haram itu jenengan dulu tuh tirakankan apa Syekh? Syekh Abdul Rahman Sudes sendiko, ma'in dana syai'un, ulun itu betul nanti tirakan apa-apa, biasa Allah. Tapi
Yaumul minal ayyam wal penting pada suatu ketika bapak ibu kula niku dipun rawuhi kalih wizaratil awqaf, wizaratil hajj, dipun rawuhi kalih menteri haji dan menteri perwakafan. Bapak ibu saya saat itu masak sing paling enak, sing paling sedap dan paling mahal. Nah, ketika bapak ibu saya mengambil tamu-tamu kerajaan itu, aku masih umur 10 tahun ngambil pasir masuk ke ruang tamu, sedaya masakan itu tak paringi pasir sedaya. Kalau jenengan bingung bener iki Pak ya. Bingung. Nah, ketika bapak ibu saya masuk, ibu saya melihat itu khutbah. Ibu saya marah luar biasa, tapi ya ibu saya orang yang berdoa. Mulutnya tidak pernah keluar kalimat-kalimat yang buruk, malah ibu saya mengatakan Allah satakunu imam al-haram wal ustaz. Tak guna kiyole besok sampean jadi profesor ahli dunia kali jadi imam besar masjidil haram. Nanti Bapak Ibu. Maka tidak salah kalau sekarang saya menjadi imam besar masjidil haram karena ucapan orang tua saya selalu positif pada diri saya. Nah ini Bapak Ibu. Ada seorang ahli hadis Kuti'as rijlan, tak kakinya itu bentuk ditanya ya Syekh, lima sahabatullah ta'ala bihadil musibah, kok jenengan kakinya bentuk itu sebabnya apa Syekh? Oh ngenter indah malah itu pas pulau jadi masih sekitar 10 tahun gak coba jadi kan pulau itu dolanan makhluk aku tuh tak tanya sekali makhluk ibu saya yang melihat saya dolanan bulu kumprit nama sebagai kita bulu kumprit ibu saya mengatakan asobatullah ta'ala Allah akan memberikan musibah kepada engkau wahai anakku sebagaimana engkau menyiksa bulu tersebut lah pas tak tarik kakinya bulu kotor makanya akan seminggu atau 2 minggu kaki itu juga diberi takdir terpotong karena sesuatu oleh Allah SWT. Maka Bapak Ibu orang tua jangan mengucapkan kalimat yang buruk, ucapkanlah kalimat yang baik-baik untuk putra-putrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran itu tidak mau masuk ke dalam hatinya orang yang menjadikan Quran untuk mencari dunia, enggak mau. Makanya ulama zaman dulu semuanya semua ulama ahli Quran itu pasti kerja, entah jadi guru. Nah, saya ngajar di madrasah dunia usul jadi guru. Pokoknya Quran mereka tidak pernah mencari uang dari Al-Quran, tapi apa? Kerja, kemudian juga mendakwahkan Al-Quran. Contoh ya, salah satu qurra sab'ah yaitu Imam Hamzah Al-Hazzaz. Imam Hamzah Al-Hazzaz. Kenapa dijuluki Al-Hazzaz? Di dalam Tobatul Qurra dikatakan kitab Tobatul Qurra karena Imam Hamzah ini kalau malam mengajar Al-Quran, kalau siang beliau jual beli gas. Gas itu bahasa Arabnya Hazzaz. Ada ulama, salah satu ulama Iraqi, ulama Madzhab Syafi'i tapi ahli Quran. Siapa? Abu Bakar Qaffar. Kenapa dijuluki Al-Qaffar? Karena kalau malam mendakwahkan Al-Quran, kalau siang beliau jual beli gembok. Gembok itu muqaffar artinya bahasa Arabnya. Salah satu guru Qurannya Syaikhul Qadir Jilani bernama Abu Bakar Al-Warraq. Kenapa dijuluki Imam Al-Warraq? Kalau malam mengajari Syaikhul Qadir Jilani Al-Quran, kalau siang beliau jual beli kertas. Kertas itu bahasa Arabnya warraq. Ada satu kitab namanya kitab Jannatul Mustaq atau kitab Fununul Afnan karya Imam Tafsir Al-Balaghuni. Kenapa tafsirnya namanya Tafsir Al-Balaghuni? Karena kalau malam ulamanya mengajarkan Al-Quran, kalau siang itu beliau jual beli jagung mete. Jagung mete itu bahasa Arabnya Balaghuni. Nah ini kalau bisa mencontohkan ratusan contoh ulama yang kemudian itu adalah pekerjaannya. Maka tidak boleh kita jadikan Quran untuk mencari dunia, tapi kita semuanya harus menjadikan diri kita untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Itu salah deh. Jenengan Bapak Ibu senang kaos Quran, senang tahu Insya Allah jenengan termasuk bagian orang yang akan menjadi
itu tinggal orang yang ahli Quran. Maka Allah mengatakan kalau dia tinggal di suatu desa, di desa itu ada satu gang, di gang itu ada semak Al-Quran rutin, Allah mengatakan aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Tegalsari masjidnya dipakai semak rutin, sambil Tegalsari untuk masjid sedikit tetap menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan harus introspeksi diri. Kalau desa jenengan tak boleh terulang itu bahaya, oke? Betul. Desa jenengan terkiai surga, walaupun ada yang maksiat tetap semuanya berada menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau datang di majelis ma'am itu mulia. Niatok itu mulia, niatok itu mulia. Imam Abu Lais niku tulis pendiri Tanbihul Ghafilin, kisah orang yang mau datang di majelis ma'am atau majelis Al-Quran. Dulu tidak saya mengatakan majelis, saya hanya membaca terus muridnya menirukan. Kalau kita namanya semua Al-Quran. Dikatakan yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamati fayuhasibu. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj itu melihat ada orang digiring menuju ke timbangan amal baik dan buruk. Fayastahiuna bikasratil dzunubi wa qillati hasanati. Orang ini oleh malaikat neraka. Kenapa? Banyak maksiatnya, belas yang punya amal soleh. Tapi ketika mau digiring ke neraka, tiang niki fakdu, niku yang ta'atu belum aku mau. Ketika orang ini yang mau, Allah mendengar, Allah mengatakan ayyuhal muluk ya malaikatul ayyuhal muluk ayyuhum daftar. Wahai malaikat-malaikatku, aku gak tega orang ini masuk neraka. Coba kamu cek lagi. Hal indahu lahu syai'un. Apakah mungkin dia punya sedikit amal soleh? Gara-gara itu akan aku ampuni semua dosanya. Aku jadikan dia menjadi ahli surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli surga. Malaikat qalu ya rabbana, malaikat takut, wahai Tuhan kami, wahai Allah, langat sebulan syai'un. Kami telah mengecek berkali-kali, ternyata orang ini jelas dalam hidupnya dan punya amal soleh sama sekali. Allah mengatakan begini Bapak Ibu, wa ya malaikati indana lahu syai'un. Menurutku orang ini punya amal soleh. Orang ini gak pernah sholat, maksiatnya banyak, gak pernah datang di majelis Al-Quran atau majelis Quran. Apa amalnya? Yang terkatakan ketika pada suatu malam dia maksiat, habis maksiat terus tidur balik. Fastaiqadha, di tengah malam yang tinggi tidur bersama tidurnya dan tidurnya sebentar sekali. Wa arada ayat Qur'an. Ketika tidur, dengar tetangganya itu sedang ngaji Quran atau zikir. Wa arada ayat Qur'an. Dan orang ini tiba-tiba terhatinya tergetek. Aku tak bisa mencari majelis zikir, majelis Al-Quran. Fahulah wa'alina. Tapi karena ngantuk yang luar biasa, fahamnya ayat Qur'an. Akhirnya orang ini ketiduran, tidak jadi datang di majelis Al-Quran, majelis zikir. Allah mengatakan, Ishhadu inni qad ghafartu lidzalik. Wahai malaikat, walaupun orang ini dalam hidupnya tidak pernah datang di majelis Al-Quran, tidak pernah datang di majelis zikir, tapi karena pernah niat ingin datang satu kali saja, semua dosanya aku ampuni, aku jadikan dia menjadi ahli surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing nembe niat kok jadi ahli surga. Apalagi
faedah tersebut itu ditaksis. Kalau nanti pun sampai di kitab Romo Kiai Mustahil, kitab itu namanya pun Jawahirul Khusus. Kalau langsung besoknya beli, baca dari majelis kitabnya. Quran itu memiliki faedah-faedah. Dan jenengan kalau pengen jenengan itu daganganipun laris, daganganipun laris, sing seneng sing tumbas pengen tumbas terus, niku nak jenengan badhe dagang dipun waosaken innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du 'alayya wa atuni muslim. Diwacake ping 70. Iki ditulis kalian wonten bukunipun Baqi Maktub Batul Birri. Nah, siapa membaca yang 70 kali maka pelanggannya tidak akan menganimu pada yang lain. Lagi Bapak Ibu ya, Bapak-bapak mampu ini innahu min kita sing apa Quran. Tapi tidak boleh dibacakan kelawan jenis bahaya. Nomor kali kersane jenengan menawi dodol boten ditapak. Pengen boten iki Bapak Ibu. Lah niku bagi yang tulisan Sopapi maringi ijazah. Tak cek kitabnya juga. Kiai-kiai sepuh nak maringi ijazah boten ate nyebut kitab. Ijazah kita mudah-mudahan nyari dalilnya. Kita Solo boten ada dalil ya. Niku jenengan maos pas badhe dodolan la yatakallamuna illa man anzala Qur'an wa qala suara 3 kali. Insyaallah dodolan boten ditawar masyaallah. Kenal tadi Bapak Ibu. Nah jenengan pengen nah jenengan pengen cepet angsal jodoh Bapak Ibu. Pengen bener iki. Bapak-bapak pengen bener. Nah, niku Mbah langsung potongan namaringi ijazah. Nah setiap dalu mau surat Ar-Rahman kaping 3. Pengen 40 hari. Insyaallah mesti jodohnya nabo. Tapi ya Bapak-bapak ya. Niku namanya angsal jodoh. Nah pengen rezeki pun gembrojok. Pengen bener iki. Bahkan di tahun 2019 dari situ ceramah tenggene PCN Surakarta ini. Dan Mbah Memon itu terus dinaratan lebih kantor PCN kira-kira benar. Mbah Memon pernah ditanggapi Mbah Memon jenengan kok bisa punya anak itu 13 anak itu wali doktor ahli tafsir semuanya profesor ahli tafsir kok bisa alim muridnya hebat-hebat rezekinya gembrojok itu mau pemilihan dari Mbah Memon. Mbah Memon saat itu jawab Bapak Ibu kula mboten gadah tirakan napa-napa kejawi setiap lebet omah kula mau surat Al-Ikhlas kaping 9. Nah ya Bapak Ibu kami namanya lagi oke. Nah kula niku nanti matur nuwun iki teng PHI lebih bisik itu ngarang-ngarang dalil yang mungkin orangnya itu udah enggak dalil kula patusi kepanggih menjadi takiratul Ibu ketika akan hukia antarajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten tiyang iku nanti curhat dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ana minal fakir. Kanjeng Nabi, kula niku fakir Kanjeng Nabi. Kula niku miskin Kanjeng Nabi. Carane kersane jadi wong sing sugih pripun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, "Idza dakhalta ila manzilika faqra suratal ikhlas mahran." Sampeyan pas pengen rezeki gembrojok, rezeki kata, dompetnya itu selalu sahih. Dompetnya itu kandel terus. Niku setiap lebih dalam bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Fa'ala dzalik wa sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini benar-benar mengamalkan perintah Kanjeng Nabi. Akhirnya sahabat ini menjadi orang terkaya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Bapak Ibu ini jenengan kersane mungkin tahun ngajeng insyaallah khataman melih jenengan saat ini nitih sepeda motor tahun ngajeng minimal nitih mobil Innova. Sing jomblo tahun ngajeng insyaallah gadah garwa melih. Jenengan terus gawe matur asrotal ikhlas marawih alladzi yaqutu lam yatil bi qabri. Sinten sing sugih niku pas gerah-gerahan kok semangat mau surat Al-Ikhlas gerah-gerahan maka lam yatim fi
Bismillahirrahmanirrahim. Sinten sing kertas enten kitab Quran, Yasin atau yang lain jatuh kok diangkat. Enten Quran tengadap, enten Yasin tengadap, tahlil tengadap, jadi diangkat jangan dibawa. Maka semua dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kafirun, andaikan kedua orang tuanya semuanya kafir, maka yukhaffafu anhum maka siksa kedua orang tuanya akan ditakhfif, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu ampun katos Yasin tadi apalagi Al-Quran ditaruh di lantai. Barang siapa mengangkat Quran dari lantai, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk yang berdoa, termasuk yang sing remen kali Al-Quran, termasuk yang ingkang dalu menika kepala mriki bijak kepala kali berdiri Masjid Tegal Sari wonten surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih sebagai kita sampaikan Allah mungkin kita sedia sakit akan memberikan diberhentikan dan kalau yang ingin judul sakit yang pakai dua ratus judul yang ingin sikit sakit yang melakukan ijazah ingin sikit kalau yang ingin